Hai sobat, kembali lagi di channel Kang Hajir. Dalam video kali ini saya akan membahas 5 habit keuangan yang akan membangun kondisi finansialmu. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki kebiasaan atau habit masing-masing, bahkan tanpa orang tersebut menyadarinya, entah itu kebiasaan baik ataupun kebiasaan buruk. Semua kebiasaan itu juga akan memberikan dampak langsung maupun tidak langsung kepada diri kita sendiri. Misalnya nih, kamu mempunyai kebiasaan untuk membandingkan kondisi keuanganmu dengan kondisi keuangan orang lain. Entah itu kamu lihat di sosial media atau secara langsung yang mungkin kondisi keuangannya lebih baik dari kondisi keuanganmu saat ini. Habit ini tanpa kamu sadari kelak akan membawa sebuah masalah keuangan untukmu yang justru bikin kamu makin gak pede atau iri sama orang tersebut. Jadi gak baikan buat diri kamu sendiri? Nah, daripada kamu sibuk membandingkan kondisi keuanganmu dengan orang lain, gimana kalau kamu mulai membangun habit keuangan yang bisa membangun kondisi finansialmu? Kalau kamu konsisten ngelakuinnya, niscaya kamu bisa ngerasain dampaknya dalam jangka panjang loh. 1. Membuat anggaran. Pernah gak sih kamu ngerasain kalau ngeluarin uang tuh rasanya gampang banget? Lihat minuman boba viral jadi pengen ikut-ikutan beli, lihat teman beli tas lucu jadi pengen punya, apalagi godaan tanggal cantik e-commerce yang siap kasih diskon gede-gedean, siapa sih yang gak tergiur? Tapi nih kalau pengeluaran kamu gak kamu kontrol, percaya deh pasti penghasilan kamu bakal selalu habis tak bersisa. Ujung-ujungnya pasti nyesel dan baru sadar ketika dompet kamu udah kering dan menipis. Biar kamu bisa tetap kontrol pengeluaran dan pemasukan kamu, ada baiknya kamu membuat anggaran keuangan setiap bulannya. Andaikan nih kamu belum pernah membuat anggaran sebelumnya, maka langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mencari tahu apa saja sih pengeluaran sehari-harimu. Semuanya harus kamu cari tahu, bahkan hingga sekedar biaya parkir di Indomaret yang mungkin kamu anggap sepele. Nah, biar kamu gak bingung, berikut hal-hal yang perlu kamu perhatiin saat membuat anggaran keuangan. Kantong uang, ketahui aliran dana. Untuk memulai sebuah anggaran keuangan, kamu perlu menuliskan dan mengetahui aliran dana pemasukan kamu. Contohnya seperti pendapatan tetap bulanan kamu atau mungkin pendapatan-pendapatan lainnya. Hal ini penting agar kamu bisa tahu berapa limit yang kamu miliki dan jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Tanda bagi tebal, buatlah rumus 50-30-20. Setelah kamu mengetahui berapa aliran dana yang kamu miliki, kamu bisa menggunakan rumus 50-30-20 untuk mengalokasikan dananya. 50% bisa kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari kamu, seperti biaya kos, biaya makan, ongkos, tagihan listrik, dan sebagainya. Setelah itu 30% kamu alokasikan untuk keinginan atau hiburan, seperti nonton film di akhir pekan ataupun sekedar ngopi di tempat favorit. Selebihnya, yakni 20% bisa kamu sisihkan untuk investasi dan dana darurat. Tas belanja 2. Memperhatikan pengeluaran. Hindari pengeluaran yang berlebihan, apalagi jika itu sifatnya bukan untuk hal-hal penting dan hanya sekedar memuaskan nafsu konsumtif sesaat. Oleh karena itu, penting banget untuk menuliskan skala prioritas agar kamu tidak kalap saat mengeluarkan uang dan memotong pengeluaran yang gak perlu. Tanda dolar tebal, siapkan dana darurat. Menyiapkan dana darurat merupakan hal penting yang harus kamu lakukan. Dana darurat itu bagaikan pelampung yang akan menolong kita dari hal-hal yang tidak terduga dan membahayakan kondisi sosial kita. Contohnya seperti terkena PHK, kecelakaan, dan lain sebagainya. Di saat kondisi seperti itu, dengan dana darurat kita bisa jadi lebih siap dalam segala kemungkinan buruk yang terjadi. Di sini hal yang perlu kamu pahami adalah dengan membiasakan diri membuat anggaran bukan berarti membatasi penggunaan uangmu, tapi lebih ke arah memaksimalkan penggunaan uangmu ke hal-hal yang lebih baik seperti persiapan dana darurat ataupun investasi dan menabung. Kamu masih bisa kok happy-happy dan ngopi cantik bareng teman-teman. Tapi ingat, perhatikan pengeluaran dan sesuaikan dengan anggaran kamu ya. 2. Lakukan pelacakan terhadap pengeluaran. Kebiasaan kedua ini masih berhubungan dengan kebiasaan pertama, yakni setelah kamu mengetahui setiap pendapatan dan pengeluaranmu, kamu harus melacak pengeluarannya dan menyimpan semua historinya, baik itu dalam notepad milikimu, Excel, ataupun dalam catatan di buku biasa sekalipun. Dengan mencatat pengeluaran, kamu bisa tahu secara detail mengenai apa saja pengeluaranmu dari hal-hal yang penting sampai ke hal yang sepele. Sehingga nantinya kamu bisa menemukan mana saja bagian yang harus dikurangi dalam pengeluaranmu. Kamu juga perlu menghitung berapa rata-rata pengeluaranmu setiap bulannya,
baik pengeluaran rutin seperti uang makan dan belanja bulanan, maupun pengeluaran non-rutin seperti biaya hiburan dan biaya dokter. Jangan lupa untuk melakukan evaluasi terhadap prioritas yang sebelumnya sudah kamu susun dan pastikan kalau pengeluaranmu sesuai dengan anggaran yang sudah kamu buat ya. 3. Perbanyak aliran pendapatan. Mungkin kamu sudah sering mendengar tentang meja yang memiliki 4 kaki kokoh lebih baik dari meja yang hanya memiliki 1 kaki, karena jika 1 kakinya itu dihilangkan maka mejanya akan langsung roboh. Tapi tidak demikian dengan meja yang memilih 4 kaki yang kokoh, entah itu kakinya hilang 1 atau bahkan 2, masih ada kaki lainnya yang akan berusaha menopang meja tersebut untuk tidak jatuh. Nah, analogi itu menjelaskan bahwa aliran pendapatan itu baiknya lebih banyak daripada 1 saja. Sama seperti keran air juga nih. Ketika 1 keran tertutup, kamu gak perlu khawatir karena masih ada keran-keran lainnya yang bisa memberikan aliran dana untuk kamu. Maka dari itu, penting banget untuk kita memiliki beberapa aliran pendapatan. Untuk aliran pendapatannya sendiri, ada 2 income yang bisa kamu dapatkan. Uang kertas dengan simbol dolar Active Income. Aliran pendapatan Active Income adalah pendapatan yang diterima kamu dengan waktu yang tetap. Misalnya nih, kamu adalah seorang karyawan, maka kamu akan mendapatkan penghasilan per bulannya dari perusahaan atau tempat kamu bekerja. Kalau dilihat dari perspektif pengusaha, Active Income ini datang dari hasil mereka mengelola usahanya. Sederhananya, Active Income adalah penghasilan yang kamu terima sebagai imbalan karena telah melakukan suatu layanan atau pekerjaan dan profesi yang ditekuni. Contohnya seperti gaji, upah per jam, komisi dan tip, pendapatan bersih usaha, dan lainnya. Untuk meningkatkan Active Income, kamu bisa meningkatkan kinerja pekerjaan kamu saat ini agar bisa menaikkan income dan bonusmu, mengerjakan beberapa side hustle atau freelance seperti jasa edit foto, menulis, ataupun membuka usaha dan lini bisnismu sendiri. Diagram batang Passive Income. Berbeda dengan Active Income, Passive Income adalah penghasilan yang didapatkan dengan sendirinya oleh harta atau materi yang kita miliki. Contoh dari passive income ini adalah investasi saham, emas, deposito atau reksadana. Selain itu passive income juga bisa didapatkan dari hasil sewa kos, rental mobil dan lain sebagainya. Intinya selama aset yang bekerja mencarikan uang untuk dirimu bahkan ketika kamu tidur uang itu terus mengalir, maka itulah passive income. 4. Segera sisihkan uang penghasilan yang kamu dapatkan. Ketika tanggal gajian tiba atau ketika kamu menerima hasil dari income-income lainnya, kamu perlu untuk segera menyisihkan uangnya untuk skala prioritas, kebutuhan sehari-hari, dan investasi terlebih dahulu dibandingkan berbelanja untuk hal-hal konsumtif lainnya. Kebanyakan orang saat ini lebih memilih kebutuhan konsumtif dan keinginan lainnya untuk dipenuhi terlebih dahulu, dan jika ada sisanya baru diinvestasikan. Padahal sebenarnya itu adalah kebiasaan yang kurang baik untuk kehidupan finansialmu. Kenapa bisa seperti itu? Hal ini dikarenakan walaupun nantinya pendapatanmu bertambah dan meningkat, jumlah investasimu hanya akan stuck segitu-segitu aja karena uang pendapatanmu lebih gede.